Lift adalah angkutan transportasi vertikal yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang. Lift umumnya digunakan di gedung-gedung bertingkat tinggi dan biasanya lebih dari 3 atau 4 lantai. Lift-lift pada zaman modern mempunyai tombol-tombol yang dapat dipilih penumpangnya sesuai dengan lantai tujuan mereka. Kecelakaan lift biasanya disebabkan oleh pengaturan atau pemasangan lift yang kurang diperiksa oleh pemilik bangunan atau pengguna lift sendiri yang lalai, atau bahkan ketidakberuntungan pengguna lift. Bagaimanapun kita tetap harus waspada dan berhati-hati ketika menggunakan perangkat ini. Isaac Jordan memiliki perbedaan unik dari anggota Kongres Amerika Serikat yang lain, tewas dalam kecelakaan sebuah lift. Dia tewas pada tahun 1890 ketika Jordan berhenti di pintu masuk lift dan berbalik untuk menyapa teman. Saat ia sedang bercakap-cakap dengan temannya, dengan punggung menghadap pintu lift, dia tidak melihat lift yang telah naik ke atas dengan pintu masih terbuka sebagian. Dengan gerakan cepat dan membelakangi lift itu, ia melangkah ke poros lift yang terbuka dan jatuh ke dasar lift. Hirosuke Ichikawa adalah seorang berusia 16 tahun siswa SMA yang tinggal di kompleks perumahan Height kota Takeshiba di Minato, Tokyo, Jepang. Pada bulan Juni 2006, Ichikawa sedang memundurkan sepedanya keluar dari lift ketika lift tiba-tiba tidak berfungsi. Saat itu Ichikawa setengah perjalanan keluar dari lift ketika tiba-tiba lift meluncur ke atas dengan pintu terbuka penuh menjepit dia yang bersandar di kusen pintu. Dia tewas karena sesak napas dan ketika polisi tiba dan akhirnya mengeluarkan Ichikawa, dan seperti yang mereka lakukan meskipun lift telah terputus, lift masih berusaha meluncur ke atas berhenti hanya pada perangkat pencegahan tabrakan. Penyebab dari kecelakaan itu ditempatkan pada kegagalan sistem pengereman di lift sekaligus pemeriksaan yang buruk. Kehidupan yang mereka jalani bersama selama 60 tahun berakhir dengan cara yang mengerikan karena kecelakaan lift dan kurang berfungsi baiknya sarana telepon yang ada. Tetangga mereka mulai curiga semenjak Wadsworth tidak membuang sampah mereka di luar. Pengirim surat kabar melihat koran-koran mereka menumpuk di depan pintu dan segera menelpon polisi. Polisi harus masuk rumah dengan merusak pintu rumah mereka. Namun mereka hanya menemukan kucing milik Wadsworth dan polisi menemukan lift dan ketika mereka membuka pintu, mereka melihat lift macet antara lantai rumah kedua dan ketiga. Di dalam, polisi menemukan tubuh Wadsworth berbaring dalam posisi saling berhadapan. Mereka berdua meninggal karena kepanasan dengan suhu di dalam lift mencapai 95 derajat Celcius. Polisi memperkirakan pasangan ini terjebak di lift setidaknya 4 hari sebelum ditemukan. Di lantai pertama dari gedung perkantoran, Mr. Chenault dan beberapa penumpang lain naik lift. Entah kenapa lift tampak naik ke atas terlalu cepat ke lantai kedua. Ketika lift dalam keadaan pintu terbuka, lift itu berhenti sedikit di atas tingkat lantai 2. Chenault adalah seorang veteran perang Vietnam dan mungkin telah menangani situasi yang lebih buruk dari situasi yang satu ini. Ia kemudian memutuskan untuk membantu para penumpang perempuan keluar dari lift. Ia melakukannya dengan menahan pintu lift terbuka dengan punggungnya sementara satu kaki di dalam lift dan satu kaki di lantai 2. Ia membantu penumpang turun dari lift ketika tiba-tiba meluncur ke atas dengan cepat memenggal kepalanya. Tubuhnya jatuh ke lobi lantai 2 dan kepalanya jatuh ke dalam lift. Kepala Chenault dan 2 penumpang yang tersisa di lift naik ke lantai 9. Salah satu penumpang menjelaskan bahwa di kepalanya masih terpasang earphone. Oliver adalah petugas lift di gedung pada hari Sabtu itu di Perang Dunia Kedua. Ketika pesawat menghantam gedung, dia berada di lantai 75. Setelah selamat dari kecelakaan pesawat yang menghantam gedung, bahaya belum juga hilang. Para penyelamat memutuskan untuk membawanya ke lantai dasar secepat mungkin sehingga dia bisa dibawa ke rumah sakit. Mereka memutuskan untuk menggunakan lift untuk membawanya menuruni 75 lantai. Apa yang mereka tidak tahu adalah lift yang mereka gunakan telah rusak oleh kecelakaan pesawat. Kabel lift hampir rusak dan patah. Mereka menempatkan Oliver di lift dan ketika pintu ditutup, kabel merespon menimbulkan kejadian tragis. Oliver dan lift yang ditumpanginya jatuh 75 lantai ke ruang bawah tanah, tapi ajaib dia tidak terbunuh. Ribuan meter kabel lift jatuh ke ruang bawah tanah sebelum lift. Sekali lagi, Oliver harus diselamatkan. Kali ini dari dasar terowongan elevator di antara tumpukan logam yang bengkok. Terluka parah, ia masih hidup sampai saat ini, memegang rekor untuk keturunan selamat terpanjang dalam kecelakaan lift. Selama 4 hari, elevator 14 ditutup untuk perbaikan. Pada 16 Agustus 2003, tanda out of service tidak lagi tercantum. Seorang wanita bernama Stay Now memutuskan menggunakan lift tersebut. Di sebelahnya berdiri seorang pemuda Nikaido.
Stay now menekan tombol panggilan menunggu lift yang pertama tiba di lantai. Lift 14 itu pun tiba dan di dekatnya Nikaido berdiri. Stay now berjalan beberapa meter di lobi lantai 2 untuk bergabung dengannya. Dia masuk ke lift yang pertama dan menekan tombol lantai 6. Nikaido bertanya apakah lift itu bekerja dan Stay now menjawab kelihatannya sudah dapat beroperasi. Nikaido pun masuk bergabung dengannya. Hanya saja saat dia melangkah masuk, tiba-tiba pintu tertutup dan menjepit tubuhnya. Biasanya ketika hal ini terjadi, pintu lift secara otomatis membuka kembali, tapi tidak kali ini. Nikaido menemukan dirinya terjepit oleh pintu tertutup saat lift mulai naik. Stay now mengaku melihat Nikaido mencoba membebaskan dirinya dari jepitan pintu lift. Lift naik memaksa kepalanya menabrak ke langit-langit dan mengiris sebagian kepalanya. Telinga kirinya, bibir bawah, gigi dan rahang masih melekat pada tubuhnya yang kemudian jatuh ke bagian poros lift karena lift terus bergerak ke atas. Lift berhenti tepat di bawah lantai 5 dan butuh penyelamatan waktu untuk membebaskan Stay now. Dan selama waktu itu, ia memiliki sisa kepala Nikaido dalam lift dengannya.